Anggotanya ada Nathan, Aime, Iren, Arnaldi, Arya, dan Celo, dan Tesli. Oke, jadi di sini dari pertama itu krisis etika politik di Indonesia dan global berdasarkan pada tantangan yang mencederai kepercayaan publik. Pragmatisme politik munculnya pandangan macam biar atau mengutarakan segala cara demi merebut atau mempertahankan kekuasaan. Gejalanya maraknya korupsi, politik uang, penyebaran hoax dan fitnah, serta politik identitas yang memecah belah. Nah, akibatnya politik menjadi kering dan nilai moral berpisah dari tujuannya yang luput. Nah, jika Pancasila ini, jadi Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan landasan moralitas bagi seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Secara hierarki, sila pertama ketuhanan menjiwai dan menjadi dasar bagi sila lainnya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sesuatu yang relatif atau bisa dinegosiasikan demi kepentingan politik sesaat. Artinya setiap perilaku tunggal, terutama perilaku politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus didasarkan atas pertimbangan moral yang dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan. Lalu politik yaitu amanah dan akuntabilitas ganda. Jika moral bersumber dari Tuhan, maka kekuasaan dan jabatan politik adalah amanah atau titipan dari Tuhan untuk dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Ini melahirkan konsep akuntabilitas ganda. Akuntabilitas horizontal yaitu bertanggung jawab kepada rakyat, konstitusi, dan lembaga negara atau hukum positif. Lalu akuntabilitas vertikal yaitu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap niat, ucapan, dan kebijakan yang diambil. Akuntabilitas vertikal inilah yang berfungsi sebagai rem hati atau moralitas terdalam, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Lalu untuk perilaku politik yang sesuai dengan moral Tuhan, pertama menjalankan politik sebagai pelayanan atau self leadership, itu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa. Terus kesadaran bahwa jabatan adalah mandat dari rakyat untuk melayani dan juga mengayomi rakyatnya. Di sini bisa dibilang saya di sini untuk melayani, karena itu adalah wujud ibarat dan pelaksanaan amanah saya. Lalu yang kedua adalah anti korupsi sebagai imperatif moral, menolak tegas KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme ya dalam bentuk apapun. Jadi di sini korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah Tuhan dan sumpah jabatannya. Jadi ini dan KKN ini merupakan pencurian hak rakyat yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Oke, ini poin ketiga itu menegakkan keadilan dan kemanusiaan, yaitu tunggal dari sila kedua dan kelima, yaitu membuat kebijakan yang berpihak pada kaum lemah, melindungi HAM, dan tidak diskriminatif. Lalu tuh politik berdasarkan sila pertama juga menyadari bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Maka pelaku politik wajib memperlakukan mereka secara adil dan manusiawi demi mewujudkan keadilan sosial sebagai perintahnya. Lalu poin keempat itu politik jujur dan mencerahkan, yaitu berarti menolak penggunaan fitnah, hoax, atau ujaran kebencian untuk menyerang lawan politik, berkompetisi dengan adu gagasan. Lalu fitnah dan dosa besar. Sebagai pelaku politik, saya harus berkata benar dan jujur, karena setiap ucapan saya akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, perilaku politik mengingkari moral Tuhan, korupsi, dan nepotisme. Yang pertama, menyalahgunakan
segala cara. Yang melakukan politik uang, menyuap pemilu, membeli hukum, atau mengintimidasi lawan demi kekuasaan. Yang kedua, secara sadar memisahkan politik dari moral, menganggap pertimbangan moral sebagai beban yang menghalangi tujuan. Ini adalah antithesis dari sila pertama. Oke, selanjutnya adalah kebijakan kompresif atau menekan dan tidak adil, yaitu membuat undang-undang atau regulasi yang hanya menguntungkan oligarki atau kelompok-kelompok yang tertentu, serta merugikan rakyat kecil atau merusak lingkungan. Yang selanjutnya adalah mengabaikan sila 2 dan 5 yang merupakan perintah turunan dari sila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, untuk memanusiakan manusia dan berlaku adil. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya politik identitas. Contohnya di sini adalah politisasi agama, di mana menggunakan simbol, ayat atau sentimen agama secara sempit untuk menyerang lawan politik dan memecah belah. Terus yang selanjutnya ada ironi terbesar dan penyalahan guna sila pertama, yaitu Tuhan dan agama direndam menjadi sekedar alat politik profan untuk merebut kekuasaan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi Pancasila itu kalau sila pertama itu menolak dikotomi atau pemisahan antara politik dan moralitas. Yang kedua, politik dan etika Pancasila adalah politik yang dilandasi kesadaran akan amanah dan akuntabilitas ganda atau kepada rakyat dan kepada Tuhan. Yang ketiga, perilaku sesuai integritas atau anti kekayaan, pelayanan, keadilan dan jujur. Perilaku tidak sesuai, korupsi, machiavellianisme dan politisasi agama. 5. Panggilan mewujudkan politik yang berketuhanan, berani menjalankan politik kemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Terima kasih. Kurang cerdas. Menjadi penyebab utama, itu ya, penyebab utama. Jadi sila pertama ini menjadi penyebab utama dari sila-sila yang akan selanjutnya. Intinya jadi penyebab atau kasusnya. Penyebab utama. Pokoknya ini sila pertama adalah nanti penyebab utama dari istilahnya kayak ya, Sila-sila berikutnya. utama dari sila-sila yang selanjutnya. Dan nanti Tadi kan ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin dari segi aku pengertian kolusi itu apa dan keterkaitan dengan sila pertama ini apa? Contohnya yang kolusi. Sudah ya. Oke, tapi itu mas itu. Menurut kalian sila pertama ini sudah dijalankan dengan baik di Indonesia sekarang? Oke, ada lagi. Gak apa-apa, 10 pertanyaan. Ini kalau sila pertama nggak bagus jelasinnya, nggak bisa jelasin sila kedua nanti. Sebagai kausa prima. Dah. Ya. Kelompok 2 gagalnya karena kelompok Prima pertama. kausa, penyebab lahirnya sila-sila itu adalah dari sila pertama. Ada lagi? Cukup? Silakan dirembukan terlebih dahulu. Dirembukan dulu. Ya, sila pertama itu sebagai kausa prima. Ini kok prima kausa nih ngopo? Prima kausa, belum dengar saya ya. Nah, yang pertama silakan kalian rebut dulu ya. Saya jelaskan sekilas. Sila pertama itu adalah melahirkan sila-sila selanjutnya, ya. Jadi sila pertama itu adalah sila ketuhanan seperti yang saya jelaskan dulu, ya. Dari seperti ini, ya. Ya, sila pertama itu ada yang paling atas. Inilah disebut dengan kausa prima, ya.
penyebab utama adanya sila-sila selanjutnya. Nah, berarti apa? Yang mendasari sila kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan didasari oleh sila Tuhan. Ketika kita menganut sila ketuhanan kita kuat, maka keadilan sosial adalah tujuan dari Tuhan itu sendiri. Ya, untuk memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan dan lain-lain itu ada di tujuan Pancasila, ada di sila kelima. Dasar dari Pancasila ada di Sila pertama. pertama. Ya, jadi tidak ada namanya kemanusiaan tanpa ketuhanan, tidak ada persatuan tanpa kemanusiaan, ya, tidak ada musyawarah tanpa persatuan dan tidak ada keadilan tanpa musyawarah. Jadi satu sama lainnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial itu adalah Indonesia yang kita harapkan idealnya kayak gitu. Ya, jadi sekarang masih jauh dari kata ideal itu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, sila ketuhanan ini, sekarang saya tanya sama kalian, ateis itu boleh nggak di Indonesia? Boleh. Hah? Boleh. Menganut satu kepercayaan. Boleh. Coba, apa siapa yang membolehkan? Kalian melanggar Pancasila kalau yang membolehkan. Duh, Yapin. Coba, mana siapa yang memboleh tadi? Ayo, berbunyi, apa alasan yang membolehkan? Ayo, gak apa-apa diskusi kita, bukan penghakiman ini. Kenapa kalian membolehkan ateis? Kok jadi berubah gak boleh sih? Loh. Kebebasan berekspresi, berekspresi di mana itu? Ada di KTP, kolom KTP ateis. Orang ciri khas orang Ini PKI, Indonesia Pak, ini. punya KTP. Merah sendiri, Pak. Dalam KTP itu punya identitas agama. Agama. Ada nggak identitas dalam KTP agama ateis? Ada, tunjukkan ke saya mana adanya. Daerah mana yang buat ada KTP-nya isi ateis? Misalnya Pak, kalau ada agama yang dari suku-suku itu termasuk ateis atau tidak? Itu bukan agama, itu kepercayaan. Aliran kepercayaan itu beda dengan agama. Ya? Namanya agama harus punya syarat. Satu, punya kitab suci. Dua, punya Tuhan. Tiga, punya pengikut. Apalagi banyak dalam undang-undangnya. Ya. Gimana? Masih sepakat ateis itu boleh? Enggak. Kalau tidak, kenapa orang di Indonesia banyak ateis masih hidup? Kebebasan tadi apa? Jelasin kebebasan doang. Jelaskan dan karena sering ke gereja nggak? Dan ateis. Kau pergi? Nggak boleh. Oh, personal ini. Contoh marah. Yang namanya orang bertuhan itu ya orang beragama. Tapi orang beragama itu belum tentu. Ateis itu artinya apa? Tidak beragama. Ada agnotis. Agnotis apa? Belum percaya. Apa itu? Nah, gimana? Mau yang mana? Mau ateis atau mau ateis? Kenapa arahnya ke saya? Kenapa Pak? Ayo, nanti coba dieksplor oleh filsafat ketuhanan oleh kelompok sila ketuhanan ya. Karena penting sekali filsafat ketuhanan ini ya. Tadi kan katanya sebagai landasan filosofis kan, bukan hanya ideologis. Nah, kira-kira kenapa di Indonesia masih ada orang kok udah ada peraturan perundang-undangan harus beragama, masih ada yang ateis, masih ada, kira-kira kenapa? Nanti dilanjutkan. Ayo pertanyaannya dijawab. Oke, ini saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi
pengertian tentang kolusi. Jadi kolusi ini adalah sebuah kerjasama rahasia antar satu individu dengan individu lain. Sebagai contoh, contohnya ada di misalnya aku jadi presiden, gitu. Misalnya, misalnya, terus sebelum aku jadi presiden kan aku harus apa ya, orasi dulu kan. Lalu aku bilang ke misalnya, aku bilang ke Yapin lah, terus bilang kalau misalnya aku jadi presiden ntar kamu mau jadi menteri. Gitu. Nah itu sebenarnya tuh juga termasuk contoh dari kolusi. Ada kaitannya sama sila pertama. Tadi yang Moral Tuhan tadi loh, dijawab apa itu? Tuhan punya moral. Iya, tentang Iya. Jadi apa namanya, kita secara ini aja kan, simpel aja. Kalau kita kan beragama tidak boleh berbohong, tidak boleh apa namanya memanfaatkan ya kan. Nah, kayak contoh korupsi itu kita membohongi rakyat dengan mengambil uang mereka. Kolusi kita membohongi dunia untuk mendapatkan keinginan yang kita inginkan, yang seperti itu. Nepotisme itu intinya ya pokoknya apa namanya Harus dijelaskan apa itu nepotisme, nggak boleh. nepotisme itu nepotisme itu kita apa ya istilahnya itu dia penyalahgunaan kekuasaan untuk bisa memasukkan satu golongan ke kuasa kita. Kayak contoh, Iya, misal presiden, anaknya wakil gubernur, wakil presiden, gitu. Kenapa kok dalam apa namanya itu salah satu berbahaya kan ini. Intinya adalah kalau misalkan kita memasukkan orang tanpa kepercayaan, bahkan mungkin tidak dipercaya oleh Tuhan itu sendiri ke dalam satu perkumpulan di mana kita nggak tahu sebelumnya orang ini, dan ternyata orang ini juga punya siasat jahat, dan akhirnya melakukan entah korupsi, entah polisi, ini sama aja. Seperti itu. Jawab. Yang kedua. Kedua tadi kenapa? Gimana nih? Ya, kita berbicara secara fakta saja ya, sekitar sekian lebih 50, nanti 80, 70% kayaknya belum ya, lebih tepatnya. Apa datanya? Jangan pakai perasaan. Ayo. Ya ini aja deh, apa namanya, simpelnya aja lah. Kita masih banyak pejabat-pejabat di luar sana yang entah melakukan korupsi, walaupun sudah diberantas masih ada banyak korupsi, masih banyak kita tidak tahu, pokoknya ada seluk-beluk dalam dunia pemerintahan. Jadi secara kejujuran, transparansi masih yang baru-barunya aja lah, masalah gaji DPR aja tidak diberitakan secara real gitu. Padahal itu sangat penting, itu kan sangat tidak ketidakjujuran. Salah satu. Jawab. Ada lagi? Jika tidak ada, terima kasih. Belum. Oke, siap. Dengerin. Presenden tadi itu apa? Presenden. Coba kembali slide berikutnya tuh. Yang Presenden. Presenden. Itu transenden. Rasengan. Rasengan. Memang ini ya, yang kalian sebut di sila pertama ini bukan sekedar pengakuan teologis, tapi penegasan filosofis. Dan tiga hal ini, mutlak, universal, dan transenden ini adalah bahasa filsafat. Makanya kalian gak bisa anak teknik, apa kalian? Teknik informatika. Sistem informatika ya? Iya. Mana dapat kalian bisa transenden? Transenden ini melampaui kemampuan manusia. Kalian cuma berhubungan dengan informatika yang real kan? Apa nilai transenden dari apa jurusan kalian? Teknologi? Informasi. Apa kira-kira? Apa ya?
dijelaskan, sila ini menegaskan bahwa nilai-nilai moral fundamental mutlak itu wajib kebenaran, universal bersifat umum keadilan, dan transenden adalah kejujuran. Transenden ini melampaui kejujuran bukan hanya yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Ibadah kita sama Tuhan kita berpura-pura jadi orang taat, bisa jadi bohong itu. Makanya transenden ini tidak melihat manusia lagi, tapi dia langsung hubungannya kepada Tuhan. Hubungan transenden berarti hubungannya kepada yang melebihi kapasitas manusia. Jadi transenden itu adalah bagaimana upaya kita untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Kejujuran itu dilihat nggak? Nggak terlihat. Kalian ibadah ke gereja itu kalian dilihat tetangga ke gereja, belum tentu ke gereja, bisa ke burjo, bisa ke ini. Tapi izinnya dari rumah ke gereja. Tapi nongkrongnya di kopi, di ini. Orang pulang dari gereja gayanya pulang dari gereja. Nah itu transenden itu. Ya. Seperti itu. Bapak Pirsut udah paham? Puji Tuhan. Makanya di sini moralitas bukan sesuatu yang relatif. Apa itu relatif? Bisa berubah-ubah atau bisa dinegosiasi, nah bisa dilobi. Moral itu tidak bisa dilobi. Yang namanya moral yang benar tetap benar. Ada yang bilang maling itu benar? Ada. Hah? Ada. Tergantung apa lagi yang mau digantung-gantung. Ya, yang namanya moral itu hukum umum universal. Ya, yang namanya berbohong itu di dalam agama apapun tidak dibolehkan. Benar nggak? Nah itulah kita sebut universal. Tidak bisa dinegosiasi. Apalagi demi kepentingan politik sesaat. Kadang-kadang para politikus itu kalau kampanye baik-baik toh, ayo pilih saya, ini saya bagikan sembako. Nah, kan berarti itulah ya, moralitas yang dibuat-buat tidak akan bertahan lama. Setelah kampanye tidak menang, dicabut lagi, kembalikan misal bantuan saya terhadap masjid ini, terhadap gereja ini, misal. Karena dia nggak menang. Nah itulah moralitas yang bisa dinegosiasi. Ada lagi? Yuk, tentang ateis tadi gimana pendapat kalian? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Boleh. Pertama, apakah ateis boleh bertindak? Kalau